Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Salah satunya nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di channel YouTube ini saya masih ingin membahas atau berbagi, yang mana di sini saya masih ingin berbagi materi yang berkaitan dengan keagamaan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, siapa yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua, agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu hal kebaikan, walaupun itu suatu hal yang kecil, insya Allah atas izin Allah itu akan menjadi ladang amal jariah dia semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Menolong Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, niscaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Surah Muhammad ayat 7. Ungkapan menolong Allah atau membantu Allah tentu terdengar ganjil di telinga kebanyakan orang. Sebab bagaimana mungkin kita manusia menolong Allah? Padahal Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah dalam doa-doa kita yang memohon pertolongan kepada Allah,
Tetapi nyatanya ungkapan menolong Allah di sini dapat kita baca dalam kitab suci, yaitu dalam ayat yang tertulis surah Muhammad itu tadi yang saya bacakan. Jadi kita diharapkan menolong Allah dengan balasan bahwa Allah akan menolong kita dan meneguhkan posisi kita. Tentu saja pertanyaan selanjutnya ialah apa dan bagaimana yang dimaksudkan dengan menolong Allah itu? Dalam firman tersebut yang dimaksudkan dengan menolong Allah adalah berusaha dengan penuh kesungguhan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, sebagian dari iman atau sikap menerima mempercayai agama tersebut. Sementara yang dimaksudkan bahwa Allah akan menolong kita di sini ialah bahwa Dia akan membuat usaha kita melaksanakan perintah agama itu mudah dan lancar, dengan dampak kebaikan yang nyata dalam hidup kita. Ini membawa akibat adanya sikap percaya diri dan teguh dalam hidup, yaitu makna bahwa Allah akan meneguhkan pijakan-pijakan kita. Pertolongan yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya yang beriman adalah yang pertama, menolong Rasul-Nya dalam menyebarkan dan meneguhkan agama dan risalah yang dibawanya di tengah-tengah manusia, sehingga ia berada di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, menolong agamanya dengan berupaya menerapkan syariat dan manhajnya sehingga menguasai dunia dan mewarnai seluruh sendi-sendinya dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, mengalahkan berbagai nilai-nilai jahiliyah yang rendah. Cara menolong Allah di sini dapatlah kita jelaskan dengan pemahaman kita, ya, sebagai yang pertama, berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Apabila seruan jihad diserukan yang menuntut kita agar berjihad pada jalan Allah, hendaklah kita bersegera membantu Allah pada jalan ini. Demi menegakkan agama Islam ini tidak berarti Islam agama yang keras, tetapi jihad kita dilakukan karena mempertahankan agama Allah apabila kita dihina, dizolimi, dan ditindas. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Orang-orang yang kafir selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka inilah yang dituntut agar kita berusaha menolong Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Pesan Al-Quran dan jalan yang lurus kepada orang yang belum mengenali Islam atau di negara yang masih lagi penduduknya kafir. Menyebarkan ajaran Islam bisa dengan seruan dakwah lewat tulisan, internet, blog, dan pengaruh media massa. Kemudian yang ketiga, bersedekah dan infak. Orang Kristiani atau orang Kristen saja sanggup menghabiskan miliaran dolar untuk program kristenisasi dan program penyebaran kekufuran akidah. Maka kita pun harus berani mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Maka bagi yang mempunyai kemampuan hendaknya mau bersedekah, mensejahterakan para guru TK, TPA, guru madrasah, guru pesantren, dai, dan lain-lain, semua yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, membantu gerakan Islam. Menolong Allah juga bisa dilakukan dengan cara membantu aktivitas-aktivitas dan gerakan dakwah seperti membantu memberdayakan pesantren, membantu memberdayakan para hafiz Quran, membantu gerakan tahfiz, aktif dalam organisasi-organisasi Islam, aktif dalam gerakan dakwah dan pencerahan nilai Islam, aktif memberdayakan anak yatim, aktif dalam pemberdayaan masyarakat Islam, aktif dalam
aktif dalam memakmurkan masjid dan musola, aktif membela kaum muslimin yang tertindas, aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Nah, jadi dari sini sudah jelas bahwasannya bukan kita saja yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga butuh pertolongan kepada kita. Dengan kita garis bawahi ialah cara menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, yaitu berjihad di jalan Allah dengan cara kita mempertahankan agama Allah apabila di antara hamba Allah ini tadi ada yang dihina, dizolimin, dan ditindas. Kemudian kita juga bisa menolong Allah di dalam kita menyebarkan ajaran Islam. Ya kurang lebih seperti kayak saya ini kan menyampaikan dakwah lewat YouTube ya. Yang mau didengar alhamdulillah berarti dia dapat. Kalau dia tidak mau mendengar ya tidak apa-apa juga, tidak ada unsur pemaksaan di sini. Karena saya buat YouTube, saya menyampaikan dakwah lewat YouTube di sini berdasarkan pengaruh media sosial gitu. Nah ya kan zaman sekarang udah canggih gitu. Nah jadi harus dimanfaati dalam segi positif. Kemudian bersedekah dan infak. Nah, jadi kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bukan hanya jihad fisabilillah, bukan hanya kita menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam, akan tetapi kita juga bisa menolong Allah dengan cara kita bersedekah dan infak ya. Seperti kayak andaikan ada yang lagi membangun masjid, kita bersedekah sebagian harta kita. Ada orang yang lagi mau membangun TPA, kita sedekahkan sebagian harta kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari video ini, menolong Allah adalah yang pertama berusaha dengan penuh kesungguhan untuk menolong Rasulnya dalam menyebarkan dan meneguhkan agama dan perintah. Yang kedua, menolong agamanya dengan berupaya menerapkan syariat dan manhajnya. Kemudian yang terakhir, menolong Allah dilakukan dengan cara seperti yang saya bilangin tadi, berjihad di jalan Allah, berinfak, sedekah, menyebarkan ajaran Islam, membantu gerakan-gerakan Islam. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran dan kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyinya, al-insanu mahalul khota'i wan nisyani. Manusia tidak akan pernah bisa luput atau tidak akan bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Dan pepatah juga pernah mengatakan yang bunyinya, al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Nasib bisa dirubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Syukron ala ihtimamikum, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirukum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah,